Assalamualaikum, selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sandriani dengan NPM 2312011158 dari Universitas Lampung, Fakultas Hukum. Saat ini saya berada di kantor Hukum Ridho Juansa dan rekan bersama narasumber saya yaitu Kakak Yuli Setiawati SH. Di sini saya akan mewawancarai mengenai tema proses pembentukan atau pengujian peraturan perundang-undangan. Langsung ke pertanyaannya aja ya Kak. Bagaimana pendapat Kakak terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait fungsi judicial review? Baik, mengenai judicial review ya. Menurut saya peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting nih ya, khususnya melalui fungsi judicial review. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, sebagai contoh, dapat kita lihat dalam putusan MK nomor 90 garis miring PUU strip angka Romawi 21 garis miring 2023 mengenai pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum semula, di mana syarat usia calon presiden dan wakil presiden ditentukan paling rendah 40 tahun kan. Namun setelah putusan MK, norma tersebut berubah sehingga memberi pengecualian bagi individu yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Nah, menurut saya sendiri, putusan ini menunjukkan betapa strategisnya peran MK dalam menentukan arah sistem ketatanegaraan. Karena sifat putusannya yang final dan mengikat, tidak hanya berimplikasi pada para pihak yang berperkara, tetapi juga berdampak luas pada seluruh masyarakat serta dinamika politik nasional. Pertanyaan selanjutnya Kak, apakah menurut Kakak putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat? Nah, mengenai putusan MK yang bersifat final dan mengikat ya, saya sebutkan berdasarkan pasal 24C Undang-Undang 1945 dan pasal 10 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi memang bersifat final and binding. Artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Begitu Mbak. Adapun dampak dari sifat final dan mengikat tersebut adalah satu, mengenai kepastian hukum. Putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini menjamin adanya kepastian hukum karena tidak tersedia mekanisme banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Yang kedua, mengenai kekuatan yang mengikat. Nah, putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, dan pemerintah. Sebagai contoh, apabila MK membatalkan suatu pasal, maka ketentuan tersebut kehilangan kekuatan hukum bagi semua pihak. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya terhadap sistem hukum? Nah, pengaruh terhadap sistem hukum itu sendiri seperti norma dalam undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Hal ini mendorong lembaga legislatif untuk segera melakukan penyesuaian regulasi. Nah, mengenai implikasi politik dan sosial ini sangat berdampak ya. Mengenai putusan MK seringkali membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik dan kehidupan sosial. Misalnya terkait pemilu, hak konstitusional warga negara maupun kewenangan antar lembaga negara. Nah, kemudian tidak adanya upaya hukum lain nih Mbak, karena kan yang sifatnya mengikat dan final itu tadi. Karena bersifat final ya kan, pihak yang merasa dirugikan tidak dapat menempuh upaya hukum lanjutan. Satu-satunya jalan untuk mengubah norma konstitusi hanyalah melalui mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR. Nah, dengan demikian, sifat final dan mengikat putusan MK itu menunjukkan bahwa MK berperan strategis dalam menjaga kemurnian konstitusi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Begitu, Mbak.
Mungkin itu saja Kak, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Terima kasih. Maaf mengganggu waktu Kakak.